Nama saya Jackson Lucy, saya seorang guru pedalaman yang sekarang bertugas di FLC Kot Olin. Ketika saya mengajar, ada anak-anak satu yang nangis. Dia nangis, sebentar ada tulis huruf, bunyi huruf. Saya tanya, kenapa nangis? Dia bilang, Pak Guru, ini baru pertama kali Mama antar saya ke PAUD ini. Selama ini PAUDnya di mana? Dia bilang, saya sudah tidak bersekolah di sekolah formal. Itu sudah hampir 2 tahun karena memang tidak ada PAUD di sini. Saya pikir, aduh kesiannya anak-anak yang mau rindu sekolah, tapi karena memang tidak ada guru, mereka masih PAUD loh. Ini masih PAUD. Ini bukan SD, ini masih PAUD. Mereka dengan polosnya bisa jujur dengan saya seperti itu. Itu langsung saya stop. Tulis saya masih berhenti. Aduh kasihannya anak-anak di sini. Itu sampai air mata saya juga sempat jatuh karena memang dia mengaku dengan sendirinya bahwa ini baru hari pertama saya masuk sekolah, ada Pak Guru, ada Ibu Guru yang bisa ngajar saya seperti ini. Mengajar di FLC Kot Olin itu memang itu FLC baru di TTS, dan saya melihat dari latar belakang orang tua mereka itu ekonominya sangat di bawah, sehingga itu berpengaruh kepada pendidikan anak-anak mereka. Pernah satu kali saya mengajar, tiba-tiba ada beberapa anak yang datang, mereka menggunakan tas yang dibuat dari karung beras, dan ada beberapa anak yang menggunakan tas dari kantong kresek karena tidak ada uang, sehingga mereka membuat sederhana supaya anak-anak bisa taruh buku dan pergi ke sekolah. Itu rasa saya seperti aduh kesiannya, ternyata masih ada di tempat lain yang seperti ini. Kalau saya di kota saya bayangkan aduh hidup saya kok jauh dari ini, tetapi ada anak-anak yang memang mau ke sekolah saja harus berjuang sampai-sampai tas mereka seperti itu. Kalau untuk bicara baca tulis memang kan itu baru pertama. SSM juga baru masuk, mungkin baru berjalan belum 1 tahun. Jadi untuk sementara kita belum lihat perubahan anak-anak untuk baca dan tulis. Tetapi kalau untuk aktif pergi ke sekolah mereka sangat aktif. Berikan susu dan biskuit 3 kali seminggu supaya itu anak-anak lebih semangat lagi datang sekolah. Mereka senang, orang tua juga setuju kita berikan biskuit seperti itu kepada anak-anak. Tangan Pengharapan berterima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program feeding bagi anak-anak di PAUD Kot Olin, Timur Tengah Selatan. Salam Tangan Pengharapan, live a better life. Kita dipercayakan dari desa sendiri untuk ke Kupang untuk mengikuti pelatihan dari Tangan Pengharapan. Jadi memang di saat itu kita 2 minggu lebih di sana mengikuti kegiatan ini. Jadi di situ kita mulai mempelajari dan banyak hal yang kita dapat di sana mengenai tentang pertanian, bagaimana cara bertani yang benar. Kenapa kita tidak bisa kelola kita punya kampung sendiri. Di saat itu kita pulang sampai di sini. Mungkin banyak orang yang tahu tentang apa yang kami bawa dari Kupang dan Tangan Pengharapan. Pasti banyak juga yang merasa kecewa. Aku pergi 10 hari kok dapatnya itu, tapi mereka tidak tahu hal yang lebih penting yang kami dapat. Di mana buat kami ilmu yang kami peroleh itu sangat luar biasa. Itu yang kami tidak akan pernah lupakan dan kami harus lakukan itu dan benar-benar kita akan coba.
Tahun pertama kita tanam tomat, cabai. Terus kita susul lagi dengan tanam bawang. Artinya kita manfaatkan bibit yang kita dapat dari Tangan Pengharapan. Di situ kita mulai, memang awalnya kita lihat bahwa memang capek juga. Tapi kalau kita tidak coba berarti kita tidak akan berhasil. Kita di sini sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saja. Cukup untuk layani desa nasi ini. Puji Tuhan, kita mulai panen 1 bulan ini bisa sampai 3 atau 2 juta. Tapi tergantung dari kita apa yang kita tanam di kebun. Kalau kita banyak tanam, seperti kita tanam cabai, tanam sayur, tanam bawang, berarti penghasilannya itu setiap hari dan 1 bulan itu pasti menjanjikan. Ekspresi kebahagiaan terpancar dari wajah mereka ketika mereka sudah dapat panen dari hasil bertani. Jadi untuk sekarang Om Jemi sama teman ini itu mereka sudah kuasai pasar di desa tersebut. Jadi dulunya itu diantar kebutuhan sayuran itu dari Melaka, dari kabupaten lain yang biasa antar pakai motor besar. Tapi karena dengan Om Jemi sama temannya ini mulai fokus, akhirnya mereka dengan sendiri mengambil pasar. Buat kebutuhan anak-anak dan juga kebutuhan dalam rumah tangga. Itu yang kita rasakan dari manfaat dari bertani. Hal ini dapat berjalan karena adanya dukungan dari para donatur, sehingga mereka dapat memperbaiki perekonomian melalui program pemberdayaan Tangan Pengharapan di Pulau Timor. Mereka dapat belajar pertanian, beternak, membuat penampungan air, dan membuat kloset. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program pemberdayaan bagi masyarakat yang ada di Pulau Timor. Bersama kita membantu masyarakat yang ada di pedalaman untuk bisa memperbaiki hidup yang lebih baik. Helping people live a better life. Di tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia, semua aktivitas belajar mengajar pun jadi terhambat. Belajar di rumah pun terpaksa mereka lakukan. Tapi hal ini tidak mengurangi semangat Nelson Melkianus Tahu sebagai guru di desa Hilisaloo, Nia Selatan. Nelson tetap setia mengajar anak-anak dengan mengunjungi mereka dari rumah ke rumah. Anak-anak tetap antusias untuk belajar, walaupun hanya dilakukan di rumah. Kedekatan antara guru dan anak pun menjadi semakin terbangun. Dengan program belajar dari rumah ke rumah ini, saya semakin mengenal tingkat pemahaman anak sehingga saya dapat mengajari mereka sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan pemahaman mereka. Sebelumnya di kelas saya tidak begitu mengenal mereka satu persatu karena tidak semua kelas saya kunjungi atau tidak semua kelas saya dapat mengajar. Tapi dengan program ini saya dapat mengenal mereka satu persatu. Jadi saya bisa memenuhi setiap kebutuhan mereka sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Semoga semua dapat segera berlalu dan anak-anak dapat kembali belajar di sekolah.
Terima kasih kepada para donatur yang masih tetap setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Desa Hilisaloo, Nias Selatan. Bersama-sama kita mewujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life. Daily Devotion akan tayang setiap hari Senin hingga Jumat, jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Ikuti program Pray, Share, and Answer, sebuah program interaksi tanya-jawab malam ini, Sabtu, jam 8 malam waktu Indonesia Barat di live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Program ini juga dapat disaksikan melalui YouTube Impact Community Indonesia, pelayanan doa dan konseling. Atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui nomor WA 0811 977 7745 atau email impactcommunity.id@gmail.com. Mari bergabung dalam ibadah Minggu Impact Community besok, hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Passion Worship dilayani oleh Bobby Fabian One Way. Ikuti ibadah online Impact Community hari Sabtu depan tanggal 27 Juni 2020, pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Passion Worship dilayani oleh Andi Ambarita dan Frankie Kuncoro di channel YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTB dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening bank Yayasan Tangan Pengharapan atau QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Hari ini tanggal 16 Juni 2020, kami tim dari Yayasan Tangan Pengharapan sedang berada di wilayah sekitaran Mangga Besar. Hari ini kita akan membagikan 314 paket sembako kepada warga yang di sini. Masyarakat di sekitar sini itu kebanyakan pekerjaan mereka itu sebagai buruh bangunan, pengamen, sebagian mereka tempat tinggal di sini. Dan mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat tempat tinggalnya itu di samping rel kereta api. Pada minggu ini, kita sudah menyalurkan bantuan sebanyak 500 paket sembako dan 500 paket makanan siap saji. Sehingga totalnya sebanyak 1.512 APD, 2.875 makanan siap saji kepada tunawisma, 8.478 paket sembako yang rutin kita bagikan setiap minggunya, dan 540 dana tunai. Bantuan ini telah kita distribusikan kepada 5 rumah sakit dan puskesmas dan juga 109 titik lokasi di seluruh Indonesia yang kita salurkan. Kalau masalah pekerjaan, memang kerja kita udah 3 bulan lebih nggak masuk. Soalnya kan selama COVID ditutup semua. Selama 3 bulan ini total nggak kerja soalnya. Uang sisanya berapa ya itu yang kita pakai. Darurat. Keadaan sehari-hari buat makan segala macam, ya yang apa yang ada aja makan pakai.
cumi lah atau sarden gitu yang ada dapatnya aja. Namanya mulung mas, harga kadang itu harga laku waktu konflik pertama itu nggak ada yang nimbang, nggak ada yang laku gitu. Nunggu bos macam pada kabur, pada pergi, pada pulang, cuma bertahan aja. Untuk paket pembagian sembako kita telah membagikan di Cilincing, Bantar Gebang, Bekasi, dan juga seperti saat ini di Mangga Besar. Paket yang telah kita salurkan ini berupa beras 5 kilo, 1 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, dan 5 masker. Pembagian nasi siap saji kita bagikan seperti di Mangga Besar, Jatinegara, Pasar Rebo, Terminal Kampung Rambutan, Harmoni, Roxy, dan juga di Rawamangun. Dan pembagian nasi siap saji juga diberikan sarung, lotion anti nyamuk, dan masker. Ya Pak. Ada sampai juga kalau misalnya langsung dipakai Pak biar Setiap bantuan ini telah kita salurkan di 109 titik seperti di Nias, Mentawai, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Timor NTT, Sumba, Lauju Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, Commonwealth Australia, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang telah membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Salam damai sejahtera. Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Ini adalah ibadah weekend service, ibadah perdana hari Sabtu Impact Community yang biasanya ibadah di jam 1 siang hari Minggu kita pindahkan ke hari Sabtu. Dan besok masih ada ibadah hari Minggu jam 10 pagi. Dan sebentar kita akan menikmati pujian penyembahan yang dibawakan oleh Yesua Abraham, seorang penyembah yang diurapi Tuhan. Saya mengajak untuk kita bisa mengekspresikan cinta dan kasih kita kepada Tuhan. Dan sementara firman Tuhan dibagikan, kita bisa mencatat akan menjadikan keuntungan bagi hari-hari kita ke depan. Selamat beribadah. Shalom teman-teman. Puji Tuhan, hari ini Tuhan kasih kesempatan untuk aku bisa memberkati Impact Community. So hari ini kita mau sama-sama tinggal di hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama ambil waktu sekitar 10 menit untuk kita boleh rasain kedamaian, rasain kepelukan kasihnya Tuhan. Kita percaya Tuhan kita baik, dan apapun kondisi kita, Dia selalu mengasihi kita dan Dia selalu beserta dengan kita. Terima kasih Tuhan. Kita mau buka hati kita mau diam di hadirat Tuhan. Haleluya, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Di dalam kasih-Mu Tuhan, oh, adalah seperti rusa yang halus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan Tuhan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh, yes. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Oh, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Di dalam kasih-Mu, oh, ku rindu Kau lebih lagi. Aku haus dan lapar akan Engkau, haus dan lapar akan Engkau. Oh, aku rindu Kau lebih dari segalanya Tuhan. Oh, kasih-Mu yang puaskanku, oh, kasih-Mu yang bebaskanku Tuhan. Tak ada yang lain selain Kau, oh, yang paling mengerti, yang paling tahu hatiku. Hanya Yesus sahabatku, hanya Yesus sahabatku, hanya Yesus sahabat sejati. Hanya Yesus sahabatku, hanya Yesus sahabatku, hanya Yesus sahabatku.
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan kami masih bisa ibadah online untuk mendengarkan firman-Mu. Tumpahkanlah isi hati-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami firman-Mu, biar kami belajar mengerti dan juga menghidupi kebenaran-Mu. Kiranya pewahyuan boleh tercurah buat setiap kami supaya kami boleh memahami maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul The Value of Trust, nilai sebuah kepercayaan. Tahukah Anda bahwa kepercayaan adalah aset yang tidak bisa dibeli dengan uang? Amsal 22 ayat yang pertama berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Firman Tuhan mengajarkan bahwa nilai sebuah nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Dikasihi orang itu lebih berharga daripada perak dan emas. Bagaimana seseorang bisa memperoleh nama baik? Salah satu unsur yang sangat penting untuk menjaga nama baik adalah kita harus bisa dipercaya. Kita harus jadi orang yang bisa dipegang omongannya. Kepercayaan merupakan aset yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sebagai contoh, banyak bisnis-bisnis yang modalnya besar, brandnya besar. Tetapi kemudian di dalam persaingan dunia bisnis, pelan-pelan salah satu akan hilang. Pelan-pelan akan mulai dilupakan orang. Karena ternyata kepercayaan yang membuat sebuah nama besar bisa bertahan. Karena kepercayaan, orang merasa aman. Ketika kita bisa dipercaya, orang akan merasa aman dengan kita. Membangun kepercayaan itu butuh waktu dan butuh pembuktian, baik dalam konsistensi maupun kualitas. Untuk membangun sebuah brand itu tidak mudah. Butuh waktu yang panjang, perjuangan dan pembuktian. Sangat penting untuk kita jaga nama baik. Sangat penting untuk kita belajar jadi orang yang bisa dipercaya. Karena orang yang bisa dipercaya itu sulit dicari. Banyak orang yang hebat, tapi tidak banyak orang yang bisa dipercaya. Saya percaya nilai kepercayaan yang akan membawa seseorang ke posisi yang lebih tinggi. Saya seorang pemimpin. Saya akan memilih orang yang mungkin kemampuannya baik, mungkin masih ada yang jauh lebih baik dari dia, tapi dia punya kelebihan, bisa dipercaya. Karena ketika kita bisa dipercaya, orang akan merasa aman dengan kita. Saya sebagai pemimpin akan merasa lebih aman mempercayai seseorang yang saya bisa percayai. Ada hal-hal yang membuat orang gak bisa dipercaya. Saya mau ingatkan tentang 3 akar dosa. Saya singkat jadi 3K, yaitu yang pertama kenajisan, yang kedua kesombongan, yang ketiga keserakahan atau cinta uang. 3 akar dosa ini yang bisa membuat kita kehilangan kepercayaan dari Tuhan maupun sesama. Kenajisan, apa hubungannya dengan kepercayaan? Dalam 1 Timotius 3 ayat 12 dikatakan,
diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Dikatakan suami dari satu istri. Kegagalan dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga banyak menjadi batu sandungan bagi reputasi atau nama baik seseorang di segala kalangan. Saya kenal seseorang dulu yang punya nama besar, sangat hebat, didengar oleh banyak orang. Tapi satu kali saja rumah tangganya tidak harmonis. Kemudian mereka bercerai. Bahkan orang ini menikah lagi dengan orang lain. Nama baiknya menjadi rusak. Dan banyak orang yang semula kagum dan percaya kepada orang ini mulai kehilangan kepercayaan. Hal-hal yang berbau dosa, berbau kenajisan, perselingkuhan akan mencoreng nama baik orang dan bisa membuat orang banyak tidak percaya lagi sama kita. Kemampuan seseorang mengurus keluarganya menjadi tolak ukur kemampuannya untuk memimpin orang banyak. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi tidak hanya dia setia kepada istri yang satu-satunya, tetapi dia harus punya kemampuan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Kemampuan seseorang mengurus keluarganya menjadi sebuah tolak ukur kemampuan seseorang mengurus orang banyak. Hal-hal yang berbau dosa, kenajisan, percabulan akan membuat nama baik kita rusak. Kecenderungan kepada kenajisan seperti pornografi, kelainan seksual menurunkan nilai seseorang di mata publik. Contohnya, ketika kita seorang marketing atau sales dan kita mencoba menawarkan produk kita dengan pendekatan-pendekatan sensual, orang akan memandang rendah kita. Jokes gurauan yang cenderung berbau pornografi membuat rekan sekerja atau teman-teman kita merasa tidak nyaman. Contoh lain lagi, sampai hari ini orang tetap jaga image dan demi profesionalisme mereka menutupi kelainan seksual mereka, menandakan hal-hal yang berbau kenajisan dapat merusak nama baik dan kepercayaan orang banyak kepada kita. Yang kedua, akar dosa yaitu kesombongan yang membuat kita kehilangan kepercayaan dari orang lain. Contohnya, biasanya kalau sebuah usaha sudah mulai lancar, pelanggannya ramai, orang biasa mulai lupa diri, sudah nggak lakukan yang terbaik lagi. Satu hari saya pergi ke Bali bersama keluarga untuk berlibur. Saya mengajak keluarga saya untuk makan malam di salah satu restoran favorit saya di pinggir pantai. Restoran ini ramai pengunjung, tidak pernah sepi. Saya baca di depan ada tulisan, ada promo kartu kredit. Tentu kita akan memanfaatkan fasilitas yang ada karena kita punya kartu kreditnya. Ketika selesai makan dan mau membayar, saya bertanya kepada salah satu pelayannya, "Sorry, tadi saya lihat ada diskon kartu kredit." Pelayannya langsung menjawab dengan sombong dan tidak ramah, malah cenderung marahin saya bahwa tidak bisa dan sebagainya. Alasannya banyak, pokoknya tidak bisa dapat diskon dengan kartu kredit itu. Saya tidak mau ribut, saya orangnya paling nggak mau ribut. Saya langsung bayar saja. Tapi hari itu saya berjanji pada diri sendiri nggak akan balik lagi ke restoran itu. Banyak usaha-usaha yang seperti ini, yang ketika diberkati banyak sekali pelanggannya, udah mulai nggak jaga kualitas, udah mulai nggak ramah. Pernahkah Anda makan di sebuah restoran yang kasirnya lebih galak dari Anda, atau waitressnya lebih galak dari Anda? Ketika kita ditanya, ya mau makan apa? Nanyanya udah nggak sopan lagi, udah nggak dengan pertanyaan yang mau makan apa Pak? Tapi udah, ya mau makan apa? Udah sombong banget. Taruh piring udah lempar-lempar. Kesombongan akan membuat kita tidak dipercaya orang. Kadang-kadang yang berdagang lupa bahwa customer yang punya uang. Tahukah Anda bahwa alasan terbanyak mengapa customer tidak kembali? Yang pertama, karena pelayanan customer service yang buruk. Yang kedua,
kualitas produk dan penyajian yang kurang baik. Yang ketiga, sulit diakses. Parkir susah dan sebagainya, dicarinya susah. Atau harga tidak terjangkau. Tapi alasan terbanyak nomor 1 adalah karena pelayanan customer service yang buruk. Kenapa pelayanan customer service-nya buruk? Karena sombong, udah rame, udah punya nama. Sebaliknya, kalau sepi, orang mulai berusaha mengupgrade diri. Coba bayangkan kalau Anda punya restoran dan restoran Anda sepi, nggak ada pengunjung. Apa yang Anda akan lakukan? Kita akan berusaha berpikir keras bagaimana kita mengupgrade diri, bagaimana kita berusaha membenahi restoran supaya tampak nyaman, merubah menu, merubah tampilan, berusaha memberikan pelayanan customer service yang terbaik, memastikan setiap waitress kita ramah sama pelanggan. Kalau sepi, orang lebih tahu diri, tapi kalau sudah ramai, mereka lupa diri. Hati-hati jangan sampai kita diberkati, lalu kita malah jadi tidak tahu diri. Keserakahan, akar dosa yang ketiga, membuat orang kehilangan kepercayaan. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ketamakan atau ingin cepat kaya membuat orang tidak berintegritas. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan untung lebih, untuk mendapatkan laba yang lebih banyak, supaya cepat kaya. Banyak orang yang karena serakah akhirnya mulai berkompromi. Kualitas sudah gak bagus lagi, mulai nipu-nipu customer, serakah, takaran mulai dikurangkan. Galatia 3 ayat 3 berkata begini, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Banyak orang yang awalnya memulai dengan baik, jujur, motivasi hatinya tulus, tapi kemudian berubah. Kenapa? Tahukah Anda, untuk diberkati lebih butuh kapasitas hati yang lebih. Banyak orang yang tidak kuat menerima kekayaan. Jadi serakah, ingin untung lebih banyak. Supaya cepat kaya, mereka mulai kompromi dengan nilai-nilai kebenaran. Cari penyembahan berhala. Mulai tidak berintegritas, bohongin pelanggan. Gak jaga kualitas lagi. Bahkan ada yang nekat jual barang kadaluarsa dengan mengganti tanggalnya. Tahukah Anda Amsal 13 ayat 11 berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Keserakahan akan membuat kita kehilangan kepercayaan. Di dalam kepercayaan yang besar ada tanggung jawab yang besar. Orang yang dipercaya banyak akan dituntut lebih banyak. Lukas 12 ayat 48b berkata, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Orang ingin naik pangkat karena mereka ingin naik gaji. Tapi mereka lupa bahwa dengan kepercayaan yang lebih besar, disertai dengan tanggung jawab yang lebih besar. Orang yang mau dipercaya lebih harus punya kapasitas lebih. Orang yang dipercaya lebih biasanya adalah orang-orang yang menguasai banyak hal, mampu menyelesaikan banyak persoalan, kaya dengan ide-ide untuk pengembangan. Orang mau dipromosi, tapi mereka lupa memperbesar kapasitas diri. Dengan kepercayaan yang lebih besar, akan ada tanggung jawab yang lebih besar. Kenapa? Karena keputusan kita akan menyangkut hidup orang banyak. Penting sekali kita mengerti, ketika kita dipercayakan sebuah posisi, kita harus
menjadi teladan bagi orang banyak. Kepemimpinan bukan tentang kenyamanan, tapi keteladanan. 1 Petrus 5 ayat yang ketiga berkata, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Bersama dengan kepercayaan lebih, ada tanggung jawab lebih. Ketika Tuhan memberkati kita banyak, berarti Tuhan mempercayai kita untuk tanggung jawab yang lebih besar, untuk hidup orang banyak. Bersama dengan promosi, kita harus semakin menjaga diri, supaya kita jadi teladan buat hidup orang banyak. Kepercayaan yang besar itu dibangun dari mampu dipercaya dalam hal-hal kecil. Orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal-hal kecil, tidak bisa dipercaya dalam hal-hal besar. Lukas 16 ayat yang 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Firman Tuhan mengajarkan, menguji kualitas seseorang itu dari bagaimana dia menangani hal-hal kecil. Untuk mempercayakan seseorang kepercayaan yang besar, harus dimulai dari kemampuannya dipercaya hal-hal yang kecil. Dalam Lukas 16 ayat 11 dibilang begini, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Banyak orang yang ingin dipercaya Tuhan dengan keuangan yang melimpah. Tapi mereka lupa bahwa semakin besar kepercayaan yang Tuhan berikan, ada tanggung jawab yang besar yang mengikutinya. Kalau kita tidak punya kapasitas hati untuk dipercaya keuangan yang besar, kita akan jatuh justru di dalam limpahnya berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Banyak orang yang tidak kuat justru ketika menghadapi harta. Uang mengubah banyak orang. Tahukah Anda, Tuhan selalu ingin memberkati kita lebih. Tapi masalahnya, kapasitas hati. Kalau Anda ingin dipercaya Tuhan dengan keuangan yang besar, pastikan Anda bisa dipercaya dengan keuangan yang sedikit. Saya ingat ketika di awal-awal kami pelayanan di Indonesia, ketika saya dan Jojo mengambil keputusan menabur 30% dari keuangan yang kami terima untuk orang-orang susah waktu itu, Tuhan mulai mengirimkan satu orang menyumbang kepada kami supaya kami bisa membantu lebih banyak orang. Kemudian saking putus asanya dengan dana yang pas-pasan, saya sempat bilang sama Tuhan, Tuhan, bagimu semudah membalikkan telapak tangan untuk memberkati saya. Tapi Tuhan bilang begini sama saya, aku tahu hatimu. Saya bersyukur hari itu Tuhan mengajar saya bahwa untuk dipercaya Tuhan dalam mamon, uang yang lebih banyak, kita harus mampu mengelola yang sedikit. Apalagi ini bicara tentang uang yang bukan hak kita. Ini harta orang lain, dikatakan firman Tuhan. Kalau kamu gak bisa setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saya bersyukur di awal pelayanan kami, Tuhan mendidik saya untuk bisa dipercaya. Tuhan pesan sama saya, you have to be accountable. Engkau harus bisa dipercaya. Itu yang saya pegang dari dulu. Di Australia kami pegang uang ribuan dolar biasa. Tapi ketika dititipin uang orang lain untuk orang lain, 10 juta saja bikin tangan saya gemetaran. Saya pastikan saya belanjakan sembako sampai habis, bahkan lebih saya nombok. Supaya jangan sampai saya nipu atau makan uang orang. Saya bersyukur saya melewati ini bersama dengan Jojo. Kami tidak dibutakan oleh uang. Sehingga puji Tuhan
Setiap kali orang menabur donasi untuk Tangan Pengharapan, seberapapun jumlahnya kami selalu salurkan. Dan hari ini saya bisa lihat bagaimana Tuhan mulai mempercayakan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Kalau kita mau dipercaya Tuhan lebih besar, kita harus mampu dipercaya dalam hal-hal kecil. Ada 3 landasan membangun kepercayaan. Yang pertama, integritas. Berintegritaslah dalam hal-hal kecil. Lakukan apa yang benar meski tidak dilihat orang. Percayalah, ada upah yang tersembunyi dari Bapa di sorga. Di dalam Matius 6 ayat 4b, ayat 6b, ayat 18b diulang-ulang kata-kata yang sama. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ternyata Bapa di sorga gemar memberkati orang yang melakukan segala kebajikan, baik itu sedekah, berdoa maupun puasa di dalam tempat tersembunyi yang tidak dilihat orang. Belajarlah berintegritas, melakukan apa yang benar meski tidak dilihat orang. Karena Bapa di sorga pasti akan memberikan upah bagi mereka yang bisa dipercaya. Yang kedua, dalam membangun kepercayaan, kita harus mempertahankan excellency. Do nothing but the best. Selalu lakukan yang terbaik. Apa ukuran yang terbaik? Matius 7:12. Treat others the way you want to be treated. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Itu takaran yang terbaik. Kasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Itu ukuran yang terbaik. Jangan pernah lakukan apapun yang kurang dari itu. Saya tegur keras staf saya ketika mereka tidak memberikan yang terbaik ketika annual meeting, ketika koordinator kami dari seluruh Indonesia datang. Karena saya ingin setiap orang diperlakukan dengan baik dan merasa nyaman dengan apapun yang kami sediakan. Pastikan kita punya attitude selalu melakukan yang terbaik apapun yang dipercayakan Tuhan ke tangan kita. Do nothing but the best. Yang terakhir, bagaimana kita membangun kepercayaan? Keep consistent. Pertahankan nilai konsistensi. Konsistenlah dalam setiap omonganmu, pegang janjimu, konsistenlah dalam menjaga kualitasmu, konsistenlah dalam karya-karyamu, jangan berubah-berubah, lakukan hal yang terbaik dan terus berada di situ, tingkatkan kualitasmu bukan malah menurun. Orang gak akan percaya kalau sebentar kita dagang, sebentar enggak. Sebentar kita bikin 10, besok kita cuma bikin 2. Satu kali bantu, besok enggak. Kita harus pertahankan nilai konsisten. Mazmur 15 ayat yang keempat. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Orang yang berpegang pada sumpah meskipun dia rugi adalah orang yang konsisten dengan perkataannya. Dia bisa dipercaya, perkataannya bisa dipegang. Tahukah Anda? Kalau Anda adalah orang yang bisa dipercaya, bisa dipegang omonganmu, Anda akan disayang banyak orang. Jangan sampai kita berkompromi demi mendapat untung lebih. Pastikan kita jadi orang yang konsisten. Karena nilai kepercayaan itu dibangun lewat waktu, ketekunan, pembuktian. Tangan Pengharapan dari dulu punya komitmen kalau sudah membantu satu daerah, kami bantu sampai tuntas. Tidak hit and run. Kami tidak suka sekedar drop bantuan dan lari. Kita nggak mau cari nama. Kita nggak senang melakukan sesuatu hanya untuk dipuji orang. Kalau Anda ingin dipercaya, live to impact, not to impress. Tuhan memberkati. Saya berdoa supaya Anda semua bisa jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan dan dipercaya oleh manusia. Let's pray. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Hamba-Mu berdoa agar setiap kami boleh dipercaya Tuhan dalam perkara-perkara kecil maupun perkara-perkara besar. Mari Tuhan, biarlah kami dididik mulai dari sekarang, punya kapasitas hati yang teruji, berintegritas, setia dalam melakukan segala kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami.
Kami percaya upah itu datang dari Tuhan. Mampukan anak-anakmu terus jadi berkat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus yang berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah memberkati kami. Saat ini kami membawa bangsa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Biar Kau tolong, Kau kendalikan, biar damai sejahtera-Mu menguasai bangsa kami. Bahkan roda ekonomi bangsa kami boleh terus berputar dengan baik. Berkati pemerintah kami dengan hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan bangsa kami dengan benar. Dan berikan kepada mereka yaitu kesatuan hati antara jajaran paling tinggi hingga paling bawah, supaya bisa bahu-membahu untuk menolong dan bahkan bekerja sama membuat Indonesia lebih aman dan tingkat COVID-19 semakin boleh menurun. Berkati terus buat garda depan kami, tim medis yang bekerja giat setiap hari yang menolong pasien, biar Tuhan melindungi dari penularan. Dan juga Tuhan berikan sukacita untuk mereka melayani para pasien. Saat ini kami membawa pokok-pokok doa yang telah masuk dalam Impact Community. Kami berdoa buat pelunasan daripada hutang rumah. Biar Tuhan memberikan kepada mereka kemampuan untuk bisa melunasi hutang rumah sehingga lunas, terbayarkan, sehingga mereka boleh mengalami kebebasan dalam hutang. Terima kasih juga kami berdoa buat kesembuhan dari penyakit jantung dan paru-paru dan penyakit lainnya. Kami minta Jehovah Rafa menyembuhkan. Engkau sanggup untuk menolong bagi mereka yang sakit menjadi sehat. Kami juga berdoa buat penyertaan Tuhan atas pemindahan tugas suami. Dan Tuhan boleh menyertai dan melindungi, serta juga memberikan kesemuanya berjalan dengan baik dan damai sejahtera. Kami juga berdoa buat pemulihan keluarga, hubungan dengan mertua, hubungan dengan suami istri, hubungan dengan orang tua dan anak semakin indah dan mesra. Kami juga berdoa buat pertobatan homoseksual, biar Tuhan membebaskan mereka dari dosa-dosa. Tuhan mengampuni. Terima kasih. Kami juga berdoa buat partner dan donatur yang sudah ikut kontribusi dalam menolong sesama dan bangsa Indonesia, biar setiap benih yang mereka tabur Tuhan kembalikan berlipat kali ganda, dan mereka yang menerima pun mengalami penghiburan. Mari kita angkat dua tangan kita dan pandang wajah Bapa di surga, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, dan kiranya Tuhan melindungi engkau dari segala malapetaka, sakit, penyakit, dan kiranya berkat yang ada di atas bumi, muka bumi, bahkan di bawah bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekadar diberkati tapi jadi berkat buat banyak orang. Hamba materaikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan ibadah online Impact Community di weekend service. Besok kita akan ada ibadah hari Minggu jam 10 pagi. Saya bisa mengundang kita semua bisa ikut mengikuti ibadah online besok pagi jam 10. Praise and Worship akan dilayani oleh Bobby Fabian atau Bobby One Way, seorang penyembah yang diurapi juga. Pasti kita diberkati. Minggu depan kita masih ada ibadah Impact Community hari Sabtu jam 6 sore tanggal 27 Juni dan hari Minggu jam 10 pagi tanggal 28 Juni 2020. Dan Praise and Worship akan dilayani oleh Andi Ambarita dan Frankie Kuncoro. Dalam kesempatan ini kami memberikan praise report, doa-doa yang telah dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama, bantuan biaya pendidikan. Yang kedua, pemulihan hubungan dengan orang tua. Yang ketiga, kedamaian hati atas hidup yang sebelumnya hampa. Yang keempat, pemulihan dari kecanduan rokok. Dan yang kelima, kesembuhan dari kanker. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan yang menjawab setiap doa orang yang percaya dan membutuhkan. Bagi saudara yang mendapatkan jawaban doa, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan kesaksian Bapak Ibu kepada Impact Community. Maka kesaksian Bapak Ibu kami akan sampaikan sehingga bisa membangun dan memberi kekuatan bagi yang lain. Dalam kesempatan ini kami juga ingin memberikan informasi mengenai donasi yang kita telah salurkan dalam minggu ini. Yang pertama yaitu APD sejumlah 1.512, makanan siap saji sejumlah 2.875, sembako sejumlah 8.478, dan dana tunai sejumlah 540 untuk dibagikan kepada para orang-orang yang membutuhkan. Dan juga konsultasi keluarga finansial, doa, dan juga konseling. Kami telah melayani 3.684 orang. Bahkan jumlah masker yang kami telah salurkan juga 30.134 pieces di 109 titik di seluruh Indonesia.
Setulus hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu yang luar biasa membantu mereka yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang masih tergerak atau ingin memberkati mereka yang membutuhkan dalam masa COVID-19 ini, Anda bisa menyalurkan donasi atau bersama saudara pada nomor rekening di bawah ini. Saya berdoa biar setiap benih yang saudara tabur Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati. Kita mau katakan sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita katakan sebab Tuhan baik. Come on. Sebab Tuhan baik selalu, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hari ini tanggal 16 Juni 2020, kami tim dari Yayasan Tangan Pengharapan sedang berada di wilayah sekitaran Mangga Besar. Hari ini kita akan membagikan 314 paket sembako kepada warga yang di sini. Masyarakat di sekitar sini itu kebanyakan pekerjaan mereka itu sebagai buruh bangunan, pengamen. Sebagian mereka tempat tinggal di sini. Dan mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat tempat tinggalnya itu di samping rel kereta api. Pada minggu ini, kita sudah menyalurkan bantuan sebanyak 500 paket sembako dan 500 paket makanan siap saji. Sehingga totalnya sebanyak 1.512 APD, 2.875 makanan siap saji kepada tunawisma, 8.478 paket sembako yang rutin kita bagikan setiap minggunya, dan 540 dana tunai. Bantuan ini telah kita distribusikan kepada 5 rumah sakit dan puskesmas dan juga 109 titik lokasi di seluruh Indonesia yang kita salurkan. Kalau masalah pekerjaan, memang kerja kita udah 3 bulan lebih nggak masuk. Soalnya kan selama COVID ditutup semua. Selama 3 bulan ini total nggak kerja soalnya. Uang sisanya berapa ya itu yang kita pakai. Keadaan sehari-hari buat makan segala macam ya yang apa yang ada aja. Makan pakai mie lah atau sarden gitu yang ada dapatnya aja. Namanya mulung mas, kadang itu harga laku. Waktu COVID pertama itu nggak ada yang nimbang, nggak ada yang laku gitu. Nunggu bos macam pada kabur, pada pergi, pada pulang. Cuma bertahan aja. Untuk paket pembagian sembako kita telah membagikan di Cilincing, Bantar Gebang, Bekasi, dan juga seperti saat ini di Mangga Besar. Paket yang telah kita salurkan ini berupa beras 5 kilo, 1 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, dan 5 masker. Pembagian nasi siap saji kita bagikan seperti di Mangga Besar, Jatinegara, Pasar Rebo, Terminal Kampung Rambutan, Harmoni, Roxy, dan juga di Rawamangun.
Dan pembagian nasi siap saji juga diberikan sarung, lotion anti nyamuk, dan masker. Setiap bantuan ini telah kita salurkan di 109 titik seperti di Nias, Mentawai, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Timor NTT, Sumba, Lauju Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, Commonwealth Australia, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang telah membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.